Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani Ashar dengan judul Larangan Israf dan Tafsir. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih pada ini malam yang berbahagia. Yang saya sayangi adik-adik pada ini malam yang berbahagia. Ini malam ini masih ramai, Pak. Malam pertama, kedua, ketiga. Ini bisa istiqomah sampai malam terakhir nih, Pak, Bu. Ya. Biasanya kalau tempat saya lain tuh saya ngisi ya, dari hari ke-1 sampai ke-10 itu masih ramai. Ke-15 sudah berkurang, 20 sudah berkurang, 25 berkurang, bahkan nggak nyampe satu sop pun ada. Bahkan sama sekali ada yang nggak ada kaum bapak pun. Siapa mau saya hormati? Bahkan ibu-ibu ya,
Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapaknya nggak ada, satu pun tak ada, hanya anak-anak. Persis seperti apa kita nih, jemaah tarawih kita ini ada seperti pemain bola. Ada babak penyisihan, ada babak semifinal, ada babak final. Siapa nanti yang KO kita buktikan nanti. Berarti yang gugur-gugur itu berarti udah KO tuh. Ya, kalau saya perhatikan kemarin saya ngisi di Masjid Raya Ar-Rahman Jalan Purnama masih ramai, penuh. Dan Masjid Raya Sultan Iskandar Muda Aceh ramai. Dan di sini pun masih ramai. Dan besok saya buktikan masjid lain ramai enggak ya? Nah, mudah-mudahan istiqomah di sini Bu ya, Pak ya. Nah, istiqomah. Dan kembali kita judul materi kita yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yaitu larangan israf dan tabdzir, yang mana dibacakan oleh adinda kita tadi tilawahnya dan sari tilawahnya. Itulah apa tentang larangan israf dan tabdzir. Apa itu israf? Israf adalah melampaui batas berlebihan. Itulah namanya israf di dalam bahasa Arab. Dalam kitab Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, kata israf diartikan adalah boros, mubazir, berlebih-lebihan. Nah, Allah itu tidak suka kita itu berlebih-lebihan, berpoya-poya, berhura-hura, memamer-mamer, mencari keangkuhan, kesombongan. Itu adalah sifat israf, sifat boros. Sadarkah kita hari ini ada gak boros kita? Nah, tentu kita koreksi. Nah, maka ini dilarang oleh Allah, sifat menghambur-hamburkan, memamer-mamerkan, sombong, angkuh. Maka ini adalah dilarang di dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana dijelaskan di dalam surat Al-Isra, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wala tubadzir tabdzira. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat mereka dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya Bu, jangan kita sifat boros, menghambur-hamburkan, memamerkan, cari kesombongan. Maka ini orang-orang yang boros ini adalah kawannya setan, kelompoknya setan. Orang-orang yang angkuh itulah kelompoknya setan. Maka hindarkanlah sifat boros ini, karena ini ada sifat-sifat yang tercela, dibenci oleh Allah. Ya Bu, kalau sini nggak tahu lah, kalau tempat saya tuh borosnya luar biasa sebagian orang tuh. Ya, buka puasa habis, nggak habis, lebih kurang, kasihkan kepada orang yang mampu, orang yang tidak mampu. Seperti di sini ada panti asuhan kita, kasihkan kepada anak-anak kita di sana. Kaum duafa, kaum yang lemah, anak yatim piatu, kasihkan kepada mereka sebagian rezeki kita, sebagian harta kita. Allah tidak suka kita bersifat boros. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sifat-sifat mubazir dan sifat boros ini adalah kawannya setan. Maka ini harus dihilangkan dari diri kita. Tanamkan ibadah sosial kita. Sekarang ibadah ritual sudah kita laksanakan, yaitu sholat, puasa. Itu adalah ibadah ritual kita, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Dan sekarang adalah hablum minan nas.
yaitu sosial kita. Jangan berlaku sifat boros dan mubazir, berhura-hura dan berhambur-hambur. Maka inilah kisah Korun. Ya Bu, pernah dengar kisah Korun? Nah, Korun inilah sifatnya. Orang-orang yang pelit dan bakhil, samalah dia itu seperti Korun. Korun dulunya Bu, miskin keadaannya. Hidupnya si batang kara, anaknya sampai kelaparan, istrinya sampai kelaparan, bajunya compang-camping, baju keluarganya compang-camping seperti gembel Bu. Pak, dia rajin beribadah kepada Allah, memohon doa, dimudahkan rezekinya, diberkatkan rezekinya, Allah kabulkan. Setelah dia kaya, Allah uji kekayaannya, akhirnya apa? Dia angkuh, dia boros, sombong, takabur, kejam, dan tidak mau memperhatikan saudara yang di bawah, dan tidak mau memperhatikan kaum duafa, kaum lemah, anak yatim, yatim piatu, janda. Angkuh, dia berlaku sifat boros. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan semua hartanya karena keangkuhan, karena kesombongan, karena bersifat boros dan bersifat israf. Nah, itulah Korun. Maka daripada itu, marilah kita tanamkan ibadah sosial kita. Sebagian harta kita infakkan, kita sodakohkan yang berlebihan. Perhatikan saudara-saudara kita yang di bawah, kemanakah mereka mengulurkan tangannya, kemanakah mereka mengadu nasibnya. Orang-orang yang di bawah, orang kaum duafa kemana? Tentu kepada orang-orang yang kaya. Kita sebagai muzaki, mereka sebagai mustahik. Di dalam harta yang kita dapat, yang kita kumpuli, ada hak seseorang yang harus kita keluarkan haul dan nisabnya di situ. Harus kita keluarkan, harus kita bersihkan, harus kita sucikan, kita infakkan, kita sodakohkan. Janganlah kita berlaku sifat israf, sifat mubazir, sifat angkuh dan sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kita untuk kita. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia. Dari umat untuk umat, dari kita untuk kita. Marilah kita menggandeng yang kuat, membina yang lemah. Siapa yang kita bina? Itulah saudara-saudara kita di panti asuhan, yang ada di Syauluni, di Pasir Putih ini. Kita bina mereka, kita santuni mereka. Jangan kita menghamburkan harta kita. Kemana mereka mengadukan nasibnya? Kemana mereka mengulurkan tangan? Tentu kepada kita, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki rezeki yang cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, marilah kita tanamkan ibadah sosial kita, yaitu ibadah muamalah kita. Marilah kita salurkan sebagian rezeki kita, kita infakkan, kita sodakohkan. Janganlah kita bersifat mubazir, israf, sifat angkuh dan sombong. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.